Sane geni-geni bakti ringtone begini. Saya makin malih lagi yang bersekar untuk saksian ingin percaya. Kami masyarakat Desa Abuan percaya dengan adanya Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta beserta isinya. Tuhan Maha Besar, tidak dapat dipikirkan dan tidak bisa diramalkan. Tapi kami selalu memujanya, berserah diri kepadanya, dan selalu berusaha untuk tetap di jalannya. Kami percaya Tuhan berstana di Swarga Loka, tempat yang paling indah, suci, penuh kegembiraan dan kedamaian. Di sana juga berstana manifestasi Desa Hyang Widi, dewa-dewi sebagai aneka perwujudannya, roh-roh suci para maharesi, dan roh-roh suci leluhur kami. Untuk mendekatkan diri kepadanya, kami mendirikan tempat suci. Pura. Pura adalah tempat kami sembahyang, mengkonsentrasikan pikiran kepada Sang Pencipta. Pura juga merupakan sarana bagi kami untuk meningkatkan tali persaudaraan dan kekeluargaan sebagai anggota masyarakat. Adanya upacara atau piodalan memberi kami kesempatan untuk berkumpul, berbagi cerita, menghargai berbagai perbedaan, belajar etika, sopan santun, sambil kami menyiapkan berbagai sarana yang kami gunakan untuk membangun yadnya atau upacara di pura. Kebiasaan inilah yang sebenarnya membuat kami tetap kuat dalam menjaga adat dan tradisi di desa kami. Kami baru saja menggelar upacara penyucian dan menstanakan manifestasi Tuhan. Upacara melaspas dan ngenteg linggih di Puro Dukuh. Tempatnya adalah di Puro Dukuh, Desa Abuan. Pura Dukuh adalah sebuah pura di desa kami yang merupakan peninggalan leluhur kami sejak zaman dahulu. Pura Dukuh telah mengalami berbagai pemugaran. Terakhir, Pura Dukuh direhab pada tahun 1984. Dan mulai beberapa tahun kemarin, kami kembali melakukan pemugaran. Ini adalah kondisi pura sebelum pemugaran dan renovasi. Pelinggih-pelinggih dan penyengkar pura yang sudah berumur lebih dari 36 tahun sudah terlihat mengalami kerusakan. Bangunannya sederhana dan ada yang bersifat tidak permanen. Namun tidak mengurangi niat kami untuk sembahyang dan menggelar upacara di sana. Kami sangat bersyukur karena leluhur kami telah mewariskan tempat suci ini dan merawat serta menjaganya dari waktu ke waktu. Pura Dukuh adalah salah satu tempat bagi kami dan tetua kami dalam menjalankan srada dan bakti kepada sesunan, kepada Sang Pencipta. Proses pemugaran dimulai dari penataan areal pura, terutama di Jabo Puro. Karena wilayahnya cukup luas dan sulit dikerjakan dengan alat tradisional, kami menggunakan alat berat. Pelaksana kegiatannya adalah prajuru adat, prajuru dinas, dan ahli bangunan yang kami sebut dengan seksi bangunan. Prajuru dan seksi bangunan menentukan ukuran dan tata letak bangunan, luas masing-masing mandalu atau pelemahan, dan sebagainya, sehingga nanti keseluruhannya terlihat harmonis sesuai dengan aturan yang ada dalam Aste Kosala Kosali dan Aste Bumi.
Pelinggih-pelinggih yang sebelumnya dibangun di tempat yang lebih rendah, kini kami pindahkan ke dataran yang lebih tinggi. Pembangunan pelinggih-pelinggih ini kami mulai dengan upacara Nasarin. Upacara Nasarin adalah upacara peletakan batu pertama, upacara permakluman kepada Ibu Pertiwi bahwa tanah miliknya akan kami gunakan untuk membangun tempat suci. Para pinandita kami menyiapkan sarana untuk upacara tersebut. Mereka merajah kain, merajah batu bata dengan padma ngalayang, dengan aksara dasaksara, bertuliskan angkara. Dibungkus dengan kain, diisi kuangen. Selanjutnya para prajuru dan peduluan melaksanakan upacara itu di lahan yang telah ditetapkan. Setelah semua bangunan selesai dikerjakan, saatnya kami melaksanakan tahapan upacara selanjutnya, yaitu melaspas, mecaru, dan ngenteglinggih. Melaspas merupakan upacara penyucian pelinggih dari bahan-bahan bangunan dan proses pengerjaannya. Melaspas juga merupakan wujud terima kasih kami kepada Ido Sang Hyang Widi yang telah memberikan alam beserta isinya untuk kami manfaatkan berdasarkan keperluan yang ada, dan sisanya akan kami kembalikan lagi ke alam semesta. Mecaru merupakan upacara penyucian areal pura melalui korban suci yang tulus dan ikhlas. Mecaru juga merupakan upacara memohon keseimbangan dan keharmonisan Ri Dekarana, yaitu parahyangan, pawongan, dan pelemahan. Keseimbangan dan keharmonisan hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan sesama manusia, dan hubungan kami dengan lingkungan atau alam semesta. Pangamagen dari pagrampas kami. Pangamagen yang dapat asu panggungkong. Angkin itu langkayung. Aneh-aneh berlakuan kau. Kalau Andre pamintana. Baik melaspas, mecaru maupun ngenteglinggih di Purduko, seluruhnya dilaksanakan atas petunjuk dari pinandita kami dan berdasar pada hasil paruman yang telah dilaksanakan oleh prajuru dan peduluan. Kami juga membatasi kerumunan dengan tidak melibatkan seke-seke, tidak mementaskan tari puja wali, dan membatasi kramo yang masuk ke areal utama pura atau jerawan. Rangkaian upacara selanjutnya yaitu memakuh, murib, dan masupati. Masupati disimbolkan dengan memercikkan tirta pasupati dan menorehkan 3 tanda, yaitu warna merah sebagai simbol Brahma, warna putih sebagai simbol Siwa, dan hitam sebagai simbol Wisnu. Maksudnya bahwa batu, pasir, kayu, dan bahan-bahan bangunan lainnya telah ditingkatkan statusnya. Tidak lagi bernama demikian. Bahan-bahan bangunan kini menjadi satu kesatuan yang utuh yang disebut pelinggih. Energi dari bahan-bahan bangunan yang telah mati kini dihidupkan kembali. Masupati berarti memberi aura suci, sakral pada setiap bangunan.
Selanjutnya mupuk pedagingan, yaitu upacara menanam kembali 5 jenis logam atau pancodatu. Pancodatu terdiri dari emas, perunggu, besi, baja, dan mirah. Bertujuan untuk menghidupkan kembali Pelinggih atau memfungsikan kembali Pelinggih sebagai tempat suci, tempat berstananya manifestasi Desang Yang Widi. Makna dari menanam pancodatu adalah bahwa kami telah menanam 5 pokok tuntunan dasar beragama Hindu atau Pancasrada. Kami percaya terhadap adanya Brahman atau Tuhan, kami percaya dengan adanya Atman, kami percaya terhadap adanya karma pala, percaya terhadap adanya reinkarnasi, dan kami percaya terhadap adanya moksa. Selain proses tadi, ada juga upacara moto tabuh. Moto tabuh adalah upacara memercikkan 5 sat cair berupa warna putih dengan tuak, warna kuning dengan arak, hitam dengan berem, dan merah dengan darah hewan. Sehingga di akhir acara ada kegiatan tabuh rah, yaitu mengadu ayam hingga darahnya keluar, kemudian digunakan untuk menaburi sarana upacara. Papakan sami ajak iki ring salaran berdepan canang sari canang lepo. Setelah proses maspas dan mupuk pedagingan selesai, selanjutnya diadakan upacara melis. Susunan atau manifestasi Desang Yang Widi diiring menuju tempat melis di Jabopuro. Melis adalah upacara penyucian Puralingga dengan segala perlengkapannya. Makna dari upacara melis adalah membuang segala kekotoran, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan dari umatnya. Di sana juga kami memohon Warunugraha berupa tirta sebagai simbol sumber kehidupan. Saat melis kami mengiring sesuunan, berarti kami mengikuti tuntunan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan suci dan Warunugraha. Melis juga menghanyutkan laraning jagat, penderitaan masyarakat, kesulitan ekonomi, keegoisan, amarah, dendam, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebelum kembali diiring ke Pelinggih, di Jabopuro sesuunan kami sambut atau pendak. Kemudian di Utamaning Mandala diadakan upacara mempidah sebanyak 3 kali searah jarum jam. Artinya, upacara yang kami lakukan benar-benar menuju ke arah kesucian dan benar-benar menuju ke arah jalannya Tuhan. Samilang ayah naik, bro. Ayah berkejung.
Rangkaian upacara paling akhir yaitu menuntun susunan ke pelinggih. Ini disebut dengan ngenterlinggih, yaitu pengobatan atau menstanakan manifestasi desa Yang Widi ke masing-masing pelinggih. Sebelum melanjutkan aturan untuk semua tahun seluruh warga wajib bayar sekaligus. Prosesi ngenterlinggih diakhiri dengan upacara piodalan. Besoknya diadakan upacara nganyarin dan nginap dilaksanakan 3 hari setelah kegiatan ini. Piodalan selanjutnya diadakan setiap 6 bulan sekali dan dapat berubah sesuai hasil tarun pejuru dan peduluan bersama tamu desa kami. Hari ini kedani, saya kini bakti, sedaging suci dan kawisan, sampuna benahanau. Lurus, bakte, budal, bakte ring purian ini kedani suan-suan.